Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ba'da subuh yang ceria dan burung mulai berkicau meskipun sang mentari masih belum menampakkan senyumnya untuk menghantarkan kehangatan kepada kita semua. Dingin masih terasa banget ya. Sebelum kita lanjutkan, mampir ngombe di ba'da subuh pagi ini, kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah mengambil bagian bersolawat lewat infak dakwah di channel dakwah ini. Semoga solawatnya menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk semua pewer-pewer terkasihku ya. Alhamdulillah sekarang itu ada yang dari Lampung juga ya, ada yang baru itu PMII, ada yang dari Kalimantan juga, barat, selatan, timur ya. Ada yang dari mana lagi yang baru itu? Jawa Barat juga banyak ya. Dari manapun lah ya, dari semuanya. Makassar juga nggak lupa. Aku ucapkan terima kasih ya atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu tercurahkan juga untuk kalian semua. Terima kasih untuk anti skipnya, anti downloadnya. Dan terima kasih untuk peran sertanya ikut men-share channel dakwah ini. Semoga itu menjadi catatan langit bahwa kalian pernah mengambil bagian dalam dakwah. Itu dari aku dan semoga semua doa-doa kita akan dikabulkan oleh Gusti Allah yang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah mendiskusikan sekilas. Aku kasih tajuk sekilas karena untuk mendiskusikan Bapak Abraham atau Ibrahim itu bukan sesuatu yang mudah. Itu perlu referensi yang begitu luas ya. Makanya aku sebut sekilas saja. Dan aku sudah jelaskan prasuposisinya sudah aku jelaskan ya. Kerangka berpikir awalnya sudah aku jelaskan. Seperti itulah pentingnya sosok nama Abraham, dalam kita disebut Ibrahim, itu yang tidak bisa dilepaskan dari rivalitas anak-anak Abraham ya. Ini untuk menjawab pertanyaan yang direquest oleh saudara kita Mas AGTI ini ya, tentang Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 135. Jadi begitu, rivalitas itu terjadi ya antara Yahudi, antara Nasrani dan Islam saling memperebutkan nama agung itu. Tidak bisa lepas dari bayang-bayang nama agung itu ya. Kemarin sudah kita diskusikan bagaimana perisa posisinya begitu tangguh lah ya. Maka sekarang kita tinggal menukik langsung ke Alkitabiahnya. Al-Qur'anmu dibuka ya, suratnya surat 2. Dia yang ditanyakan surat 2 nomor ayatnya 135 ya. Tetapi itu kita tidak bisa kita comot begitu saja. Kita harus baca mulai awal perikop agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Al-Baqarah yang nomornya 130 sampai nanti di insya Allah sampai mana ya nanti? Seharusnya sampai 141 ya, tapi kita lihat nantilah ya, apakah kita baca seluruhnya karena cukup panjang ini, sedangkan waktu kita terbatas ya, kita mencuri waktunya gerah itu sebelum persiapan untuk berangkat sekolah dia.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini ya. Nih kita mulai dari sini. Ya, kitabmu buka. Kalau di Android juga boleh, tapi seharusnya punya Android punya kitabnya juga. Karena Android itu fungsinya hanya untuk mempermudah ya. Lebih jelasnya itu di sini memang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada yang membenci kepada agama ya Ibrahim. Dia masuknya langsung ke terjemahan kita itu agama ya. Kalau almarhum Gus Panani guru ngajiku ndak mau, aku dimarahi kalau bilang agama. Maunya din gitu ya. Ternyata milah juga diterjemahkan agama. Nah, masalahnya kalau kita ditanya ngerti nggak sih apa sih bedanya milah dan din itu apa? Karena dia ketika masuk ke dalam terjemahan dia hanya menjadi satu terjemahan dengan diksi agama gitu aja. Sedangkan untuk Bapak Abraham itu jarang disebut din, dia selalu menggunakan mila. Maka aku selalu menyebut milata Abraham atau mila Ibrahim gitu. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita oleh Depak cukup satu kata agama. Sama nanti kalau kalian menemuin sirot, menemuin syabil, menemui torik itu dalam Depak itu cuma satu kata diterjemahkan menjadi satu yaitu jalan. Padahal itu beda-beda semua, apa itu torik, apa itu seperti ikut torikoh mana, bertorikoh, nah itu ya. Nanti kalau di Al-Fatihah itu kan sirot dia pakai sirotol mustaqim. Ya, nanti ada syabil, sabilullah, jalan Allah. Itu semua jalan ya. Tapi jalannya bagaimana? Ya, makanya aku ini bukan orang yang ngerti atau pandai banget tentang lisanul Arabiah enggak, tapi aku berusaha untuk belajar. Ya, dan aku mengajak kalian ayolah kita belajar ya. Supaya kita nggak dibodoh-bodohi oleh penerjemah gitu. Ya, oke, aku lanjutkan. Dan tidak ada yang benci kepada mila Ibrahim. Nah, kalau guruku gitu, guru Al-Quranku, ya semoga Allah merahmatinya dalam hidup panjangnya ya. Nggak mau dia pakai agama. Begitu juga kalau ketemu din, inna dina indallahi Islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Waduh, marah guruku. Nggak mau. Harus pakai din. Ya sudahlah, yang penting mengerti. Kalau aku mengerti maunya ya sudah tak okein saja ya. Melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya, kami Allah ya. Nyahnya itu Bapak Ibrahim ya. Di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat itu benar-benar termasuk orang yang soleh. Ya. Termasuk soleh. Jadi kelompoknya dikelompokkan ke kelompok yang soleh. Lanjutnya 131. Ketika ya Tuhannya berfirman kepadanya ya. Nah ini menjadi diskusi berat aku dengan guru Al-Qur'anku ya. Karena guru Al-Qur'anku itu mengatakan semua nabi itu Islam. Gitu loh. Dan aku katakan tidak, Gus. Tidak, gitu loh. Semua nabi muslim tapi tidak semua nabi Islam, ya. Aku pernah dibawa ke Al-Qur'an surat apa itu ya? Yang mengatakan begini, bahwa Nabi Ibrahim itu sejak dahulu engkau disebut muslim, pada itu muslim. Ya, aku bilang ini kan muslim bukan Islam. Masalahnya nanti muslim itu kan bisa dari dua kemungkinan, bisa dari Islam, bisa dari salama. Dari mana dia? Seperti Iqra itu bisa dari Qoro'a, bisa dari Quran. Itu nanti beda artinya, makanya masih debatable. Misalkan dalam bahasa Jawa petung. Petung itu bisa dari numerik pitu, 7, bisa dari petung itu hitung, menghitung. Yang artinya apa? Janji. Aku ono
Petung mengko sore. Itu artinya aku ada janji dengan seseorang nanti sore. Biasanya itu negosiasi tentang bisnis. Bagaimana dari petung yang menghitung terus berubah menjadi janji. Itu kan pelik bahasa, itu begitu. Ya. Nah, ketika aku mengatakan itu kan Muslim, Gus. Sejak dulu disebut Muslim, bukan sejak dulu disebut Islam gitu. Masih debat. Yang aku mau tekstual seperti inadina indalohi Islam. Islamnya itu bukan terjemahan, dia langsung Arabiunya kamu buka itu teksmu. Itu Islam. Nah itu. Jadi ada Islam itu nama. Yang aku kejar itu nama. Buktinya orang-orang dulu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad mendakwakan Islam kan tidak kenal satu nama Islam itu tidak kenal. Kalau memang dari dulu nabi-nabi itu punya agama dan nama loh ya, bukan nilai. Nanti nilainya itu ke Muslim itu, ya itu nilai. Tentunya semua Muslim nabi-nabi itu. Tapi sebagai sebuah nama itu tidak lah. Itu baru ada setelah Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Dan di surat 5 ayat berapa kemarin, yang hari ini aku ridhoi Islam menjadi agamamu. Itu proklamasi itu ya. Oke, ketika itu terus aku berikutnya digeret ke sini ke surat 2 131. Ini untuk yang senior sudah tahu, yang junior mungkin belum begitu tahu atau sudah tahu ya. Aku ulangi saja. Guru itu bagiku hanya sebagai pemberi informasi. Keputusan apa dan bagaimana itu tetap otoritasnya di diriku sendiri. Karena nanti kalau mati kan yang diminta tanggung jawab kan aku. Ya. Jadi aku tidak bisa didogma, Jadi kalau aku berbeda dengan guruku itu biasa dan kami sudah mengadakan sebuah transaksi perjanjian. Jangan sekali-kali dogma aku. Sampaikan apa adanya, kalau itu logis maka aku terima, kalau tidak tentunya aku tolak dong. Gitu. Jadi aku biasa tapi kami sangat akrab. Aku menghormati guruku mencintai aku. Ya. Nah, aku terus dibawa ke sini. Di surat 2 131 kan bunyinya begini. Itu kan ada aslam tu itu kan. Aslam tu ya. Karena ada aslim terus ada aslam tu itu kan. Kalau teksnya kan begini. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya ya. Kalau guru Al-Qur'anku menerjemahkan begini. Berislamlah engkau. Ibrahim menjawab, aku berislam kepada Tuhan semesta alam. Terus almarhum guruku bilang, itu buktinya bahwa dulu Nabi Ibrahim juga Islam. Gitu. Aku tetap tidak mau. Ya. Ini kan fiilnya kan mudhore ini kan. Aslim ya. Diperintahkan untuk apa? Kalau aku tunduk patuhlah, bukan berislamlah. Jadi begini. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, Kanjeng Nabi Ibrahim maksudnya, tunduk patuhlah. Gitu loh. Jadi bukan berislamlah. Tunduk patuhlah. Nah, lalu dijawab oleh Kanjeng Nabi Ibrahim, jawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Begitu. Kalau guruku enggak mau, kalau guruku begini. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, berislamlah. Nah, gitu kan. Ibrahim menjawab, aku berislam kepada Tuhan semesta alam. Itu menjadi argumentasi bahwa nabi-nabi dulu Islam. Tapi tetap aku tolak. Karena apa? Di surat Al-Maidah kan sudah jelas. Hari ini bukan hari lalu. Jadi, tapi kami tetap menghargai dan kami tetap saling hormat. Ya. Ini hanya informasi aja ketika lewat aku sampaikan ke kamu. Ya. Soal penjelasannya kan sudah ada di seri yang tidak semua nabi itu Islam ya, tapi semua nabi Muslim gitu. Jadi di sini itu bukan nama dari sebuah agama, tapi nilai ya. Makanya aku lebih cenderung menerjemahkannya tunduk patuhlah, bukan berislamlah ya. Lalu Kanjeng Nabi Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh. Tunduk patuh kepada siapa? Kepada Tuhan semesta alam ya. Kalau aku berislam kan jadi kacau. Berislam kepada siapa? Tuhan semesta alam kan jadi. Ya.
kurang pas gitu ya. Jadi yang tunduk patuh lah itu yang pas. Oke, berikutnya surat yang 132 ya. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya ya. Demikian pula Yakob ya. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk," ini depak masalah lagi. Memeluk agama Islam. Padahal kalau kita tarik ke original teksnya itu Muslim. Aku membedakan antara Islam dan Muslim. Islam itu nama, Muslim itu nilai. Ya, jadi kalau aku menerjemahkan, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakob. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini ya bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan tunduk patuh Muslim." Itu bukan Islam. Ya. Oke, yang 133. Adakah kamu hadir ketika Yakob kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishak, ya, Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya." Nah, di sini betul. Muslim diterjemahkan tunduk patuh. Ya, benar yang di 133 itu benar, tunduk patuh seharusnya. Muslim yang di 132 itu juga harusnya tunduk patuh. Jadi yang 132 seharusnya, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan tunduk dan patuh." Seharusnya begitu. Jadi dia connect dengan yang 133 di bawahnya. Ini yang anehnya, sama-sama Muslim, di 133 diterjemahkan Islam, di 132 diterjemahkan Islam, di 133-nya diterjemahkan tunduk patuh. Kan enggak ambivalen, tidak jadi standar ganda dia ya. Dan aku nggak setuju itu. Aku setuju tunduk patuh. 134. Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakan dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan dimintai pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka jalankan. Ya. Berikutnya, ini inti dari yang kita kaji. Dan mereka berkata, "Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk." Nah, kita suruh menjawab, katakanlah tidak. Ya, bahkan kami ya mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia, maksudnya Kanjeng Nabi Ibrahim, dari golongan orang-orang musyrik. Artinya apa? Kita mereference langsung ke sumbernya. Yahudi itu sumbernya mana? Milata Abraham. Nasrani itu sumbernya mana? Milata Abraham. Maka Islam juga nggak mau ya dia dibilang menjadi penganut ya agama Yahudi atau Nasrani, enggak. Dia akan mereference langsung ke sumber aslinya. Apa itu? Ya milata Abraham itu. Gitu loh. Ingat kemarin aku cerita bahwa salah satu yang mengganjal sehingga pemilihan khalifah setelah sahabat Abu Bakar terus ke sahabat Umar itu kan sedikit tertunda. Karena sahabat Umar menolak diminta untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh sahabat Abu Bakar sebagai pendahulunya. Sahabat Umar tidak mau. Sahabat Umar itu otaknya main banget. Dia kalau bilang, "You laki-laki, gue laki-laki. You punya otak, gue punya otak." Kira-kira bahasa kekiniannya begitu. Ya. Sahabat Umar tidak mau suruh melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan, yang telah diambil dalam mengatur tata kelola negara oleh sahabat Abu Bakar, tidak mau. Yang disampaikan oleh sahabat Umar, "Aku akan menggunakan Al-Quran dan hadis." Jadi dia merujuk ke sumber aslinya. Meskipun tentunya sahabat Abu Bakar juga menggunakan Al-Quran dan hadis dalam mengatur negaranya. Tapi kan itu tadi, you punya otak, gue punya otak.
Ngapain gue harus tunduk terhadap Abu Bakar? Orang masih ada sumber aslinya kok. Mending gue juga merujuk ke sumber aslinya. Begitu juga Islam. Islam itu tidak ada dalam bayang-bayang Yahudi dan Nasrani meskipun ini nanti saling melanjutkan, tapi dia tetap merujuk ke sumber aslinya, gitu loh. Jadi sumber asli dari Yahudi, Nasrani dan Islam itu ya milata Abraham itu, gitu loh. Maksudnya ayat 135 ini ya. Ini supaya yang tanya juga ngerti ya, Mas apa tadi itu. Ya. Clear ya di situ ya. Jadi Islam itu merujuk ke sumber aslinya, yaitu apa? Milata Abraham, gitu ya. Karena nanti Yahudi Nasrani itu saling klaim bahwa sebetulnya Ibrahim itu, ada yang bilang Ibrahim itu Yahudi, Ibrahim itu Nasrani. Ya kita nonton aja biar Yahudi sama Nasrani coba buktikan dia Yahudi atau Nasrani. Kalau semua saling klaim kan, Yahudi klaim Ibrahim itu Yahudi, Nasrani klaim Nasrani itu Yahudi. Ya kita nonton aja sudah. Mana yang benar itu? Yahudi atau Nasrani Ibrahim? Jadi begitu besarnya wibawa seorang Bapak Abraham ini, sehingga diperebutkan oleh 3 anak-anaknya, yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam. Gitu ya. Makanya kalau mereka berebut kita nonton aja ya. Di 136 aku lanjutkan ya. Katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Nah, intinya Islam, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Makanya kita agak sulit kalau ditanya oleh teman-teman Kristen. Ya, dan kita tahulah itu tanyanya bukan tanya untuk diskusi bagus, hanya sekedar untuk menyudutkan. Mereka kan sering tanya, apa kelebihan Muhammad dibanding Yesus? Ya kita nggak bisa menjawab, karena apa? Al-Quran sudah mengatakan kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Kami menghormati keduanya. Bahkan semuanya kami hormati. Jadi bagaimana kami mau membanding-bandingkan? Karena pertanyaan apa sih lebihnya Muhammad dibanding Yesus, kan mereka selalu bilang begitu. Itu kan nanti jatuhnya kita harus mengkomparasi. Dan kami tidak boleh, makanya nggak usah dijawab lah gitu. Kemarin temanku jawab, kalau kamu jawab aja. Jawab aja. Kenapa? Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah diludahi, nggak pernah digampar, nggak pernah ditelanjangi, nggak pernah disalib, gitu aja sudah selesai. Kalau memang mau dijawab. Tapi sebetulnya enggak, karena kita itu dibatasi oleh aturan main. Kita tidak membeda-bedakan. Kalau mereka ya enak aja ngomong, karena mereka tidak menerima Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi mereka mau menista, mau apa itu tanpa beban. Kalau kita kan tidak bisa. Begitu juga dari Nasrani, dari Kristen yang sekarang ini mundur ke Yahudi. Yahudi enak saja mengatakan apa yang mereka tidak suka terhadap Kanjeng Nabi Isa, terhadap Yesus. Bahkan mereka bilang direbus di air tinja segala macam. Karena Yahudi tidak menerima siapa itu Yesus. Kekristenan juga tidak menerima siapa itu Kanjeng Nabi Muhammad. Islam menerima semuanya. Dan ini ditulis, kami tidak membeda-bedakan. Lalu kalau ada pertanyaan seperti itu kan kita nggak bisa jawab. Karena apa? Kita dibatasi oleh aturan main, tidak boleh membeda-bedakan. Semua kita hormati, semua kita terima bahwa mereka adalah orang-orang yang terpilih yang diangkat menjadi rasul. Itu. Ya. Cuma kan ini kalau kita jelaskan kepada mereka-mereka yang bisanya hanya gonggong aja, nggak tahu pernah sekolah Alkitab atau enggak, ya rada sulit memang. Apakah otak mereka itu nutut, ya orang Jawa bilang, bisa sanggup menerima penjelasan itu? Enggak. Tapi ya sudahlah, biarin saja. Ya, ini juga aku hanya menjelaskan untuk kamu ya. Tidak semua pertanyaan itu harus dijawab, biarin aja. Ya. Oke, aku lanjutkan. Ini masih panjang ya. Udah berapa lama, Leh? 24 sudah, mauku sih cuma 15 menitan, ternyata enggak bisa ya. Itu nanti kamu teruskan ya. Oke lah, aku teruskan. Aku agak cepat sedikit ya. 137. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan
ya, maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. 138. Sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Kita ya, kami itu di sini kita ya. 139. Katakanlah, apa kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Jadi satu sebetulnya. Makanya agama ini agama yang satu. Cuman karena akhirnya di tengah jalan ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, jadi kacau seperti itu. Makanya perlu Nabi itu untuk meluruskan yang sudah dilencengkan. Kalau kita grafik kemarin, grafik ABC itu begini. Mencapai puncak, terus akhirnya setelah tinggal Nabi turun lagi sampai ke bawah ke titik nol. Ada Nabi, naik lagi, begitu lu turun Nabi. Jadi fungsinya Nabi itu untuk meluruskan kembali ke jalan yang lurus. Ya. Kan Nabi itu estafet. Oke, sekarang yang 140. Ataukah kamu, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani? Yang seperti aku bilangkan tadi, ya. Kan semua main klaim ya. Apakah Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Kata Al-Quran, katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahdan dari Allah, ya, yang ada padanya, dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Oke, berikutnya, itu adalah umat yang telah lalu, maksudnya Nasrani ya, berikut Yahudi itu telah lalu. Makanya aku bilang kemarin, bagiku ahli kitab itu sudah last story, sudah menjadi lalu karena sudah ada Islam. Seperti ini dikatakan, itu adalah umat yang telah lalu. Ya, baginya apa yang diusahakannya dan bagimu apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Ya, yang menarik di sini adalah di surat 2 nomor 140-nya. Apakah kita ke Ibrahim aja ya? Apakah Ibrahim itu Yahudi Nasrani? Nah, kalau mereka berebutkan ya biarkan aja Yahudi Nasrani saling klaim. Kita nonton aja dulu. Yahudi atau Nasrani dia? Ternyata Al-Quran menjawab. Aku tutup ya, surat terakhir ini aku tutup. Kamu buka di surat 3 itu ada di nomor 67, surat Ali Imran, surat 3, 67. Lihat ini ya. Ini bagus sekali jawaban Allah untuk kita ini. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus. Ia berserah diri kepada Allah dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Tuh. Dan ini argumentasiku untuk mengatakan bahwa Ibrahim itu tidak bisa disebut Islam. Dia lurus, Muslim, tapi tidak Islam. Islam itu nama. Seperti ini kan, Ibrahim bukan seorang Yahudi, Yahudi itu nama. Dan bukan seorang Nasrani, Nasrani itu juga nama. Dan tetapi dia adalah orang yang lurus, kan nggak disebut. Tetapi dia adalah orang Islam, kan tidak begitu. Ya. Jadi di sini, klaim Yahudi, klaim Nasrani untuk menggeret Ibrahim merupakan beragama sesuai Yahudi dan Nasrani mereka, itu dimentahkan oleh Al-Quran. Ya, Allah bilang tidak. Ini sangat tepat jawabannya. Yahudi saja tidak, Nasrani saja tidak, apalagi Islam. Karena dia akan mengalami akronisme. Karena Yahudi itu lebih tua, saudara tua kita, kemudian Nasrani, kemudian Islam. Lah kalau Yahudi Nasrani aja tidak, ya mana mungkin Kanjeng Nabi Ibrahim itu Islam? Tidak, makanya disebut milata. Ya, tidak. Karena kenapa milata itu lebih dulu. Baru Yahudi, baru Nasrani, baru Islam. Kan tidak mungkin Nabi Ibrahim makanya Nabi Ibrahim tidak disebut Yahudi dan tidak disebut Nasrani, juga tidak disebut Islam. Dia sumber dari ketiga anak-anaknya ini, gitu loh ya. Jadi semoga ini sudah clear ya, dan ini edisi anule ya. Tamat ya. Jadi kita bikin di 2 seri aja.
Itu yang bisa aku jelaskan, semoga kalian semua dapat memahami, dan untuk yang request semoga memuaskan. Kalau belum ya silahkan coba kamu cari referensi di, kan banyak sekarang di YouTube lain itu cara pandang mereka gitu ya. Mungkin berbeda, mungkin sama, nggak ada masalah. Jadi aku tidak mengikat kalian hanya untuk ngaji di sini, enggak. Karena di sini ada lebihnya, ada kurangnya. Siapa tahu lebihnya dapat di sini, kurangnya dapat di sana. Begitu juga di sana, ada lebihnya, ada kurangnya. Siapa tahu lebihnya dapat di sini karena di sana kurang. Jadi apa ya? Belajar itu semakin banyak semakin bagus gitu ya. Oke, itu dari aku, ada kurang lebihnya ya itulah aku telah jelaskan seperti itu. Untuk yang bertanya, untuk yang request, semoga dapat memahaminya ya. Dan untuk semuanya di pagi yang cerah ini kita sama-sama berdoa semoga kita semua dalam kebaikan ya, mendapatkan rezeki yang melimpah ruah dalam barokah Gusti Allah ingkang Maha Agung, dimudahkan semua masalah-masalah kita ya, dapat menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi dengan mudah. Itu doa untuk aku dan untuk kita semuanya ya, dan sampai ketemu nanti di senja di kajian utama kita. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.